Alleluia, 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 alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mulai berkarya, dan Tuhan Yesus mulai berkarya setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjarakan. Dan Tuhan Yesus mulai berkarya dari Galilea. Galilea ini wilayah utara dari Tanah Suci. Dan berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dirangkai dalam 2 kalimat pendek. Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalimat pertama berisi kabar keselamatan. Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Saat
saat kedatangan kerajaan Allah ya, saat telah genap di sini menunjuk pada kedatangan kerajaan Allah. Sebagaimana orang Yahudi ya menantikan saat Allah ya menyelamatkan umatnya ya, maka saat sekarang bukan saat penantian lagi, namun saat penggenapan. Kerajaan Allah ya sudah dekat. Kerajaan Allah di sini tidak ya menunjuk suatu tempat tertentu, tetapi suatu keadaan hidup di mana sesuai dengan kehendak Allah. Ini namanya kerajaan Allah, bukan menunjuk ya suatu tempat tertentu, namun kondisi hidup manusia yang sesuai dengan ya kehendak Allah. Dan kerajaan Allah mulai datang dalam pelayanan dan pewartaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, juga nanti nampak dalam penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Kerajaan Allah juga hadir dan diwartakan oleh para murid di tengah ya, bangsa-bangsa. Dan akhirnya kerajaan Allah mencapai kepenuhannya pada akhir zaman, yaitu pada saat Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan kekuasaannya. Saudara yang kasih, kemudian kalimat kedua disusul dengan ajakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat di sini tidak hanya berbalik dari dosa, ya, dari kejahatan atau cara hidup lama yang jauh dari Allah, namun bertobat di sini juga menunjuk kita diajak untuk percaya ya, kepada kerajaan Allah yang sudah datang, ya, yang hadir dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah kepada Injil. Injil di sini tidak lain adalah berita keselamatan dalam kalimat pertama. Kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang kasih, apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus ini ya segera berhasil. Apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus ya mendapat tanggapan iman dari para murid pertama, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil, ya, kisah panggilan para murid pertama. Dan kita melihat panggilan ini inisiatif dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mencari dan memilih ya, para murid. Para murid orang-orang yang sebelumnya ya tidak mencari Tuhan, namun Tuhan sendiri yang mencari para murid. Tentu hal ini berbeda dengan kebiasaan ya, kemuritan ya, dalam agama Yahudi, bahwa seorang murid mencari gurunya sendiri,
menentukan, memilih gurunya sendiri. Namun di sini Tuhan Yesus yang mencari, yang memilih ya para muridnya. Panggilan mereka sebagaimana dikisahkan ya. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Ini menebarkan jala ya, seperti orang jaring itu ya, nangkap ikan di sungai atau di kolam. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Ini panggilan dari Tuhan, ikutlah aku. Dalam arti harafiah ya, berjalanlah di belakang aku. Dan mereka dipanggil, kamu akan aku jadikan ya penjala manusia. Ini penjala, tentu antara penjala ikan dan penjala manusia ini bertolak belakang ya, kebalikannya. Kalau penjala ikan kan menangkap ikan untuk apa ini? Untuk mati ya. Untuk dikonsumsi habis. Namun penjala manusia ini kan kebalikannya ya. Membawa manusia atau menangkap manusia ya, supaya hidup, supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, penjala manusia ya, membawa orang, menangkap orang ya, supaya memperoleh kehidupan. Dan ini panggilan yang diberikan Tuhan ya, kepada Petrus dan Andreas. Saudara yang kasih, ya, mereka pun segera ya, meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus tanpa basa-basi atau tanpa sesuatu ya. Mereka dengan segera ya menanggapi panggilan Tuhan Yesus. Mereka mengikuti Dia. Saudara yang kasih, kemudian Tuhan Yesus juga memanggil Yakobus dan Zebedius, memanggil Yakobus dan Yohanes, saudaranya. Mereka sedang membereskan jala di perahu. Yakobus dan Yohanes ini lebih kaya ya daripada Petrus dan Andreas. Nampak mereka mempunyai perahu dan juga orang-orang upahan. Ketika mereka dipanggil Tuhan Yesus, mereka pun juga menjawab dengan segera. Mereka meninggalkan ayahnya Zebedius dan juga orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang diwartakan Tuhan Yesus bahwa ya, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil, mendapat tanggapan dari para murid pertama. Mereka menanggapi dengan iman. Ketika mereka dipanggil, dengan segera mereka menanggapi panggilan Tuhan. Saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memanggil kita menjadi murid-muridnya. Inisiatif datang dari Tuhan. Tuhan yang mencari kita ya, yang memilih kita untuk menjadi muridnya. Ya, maka kita dipanggil untuk senantiasa mengikuti Tuhan Yesus, berjalan di belakang Tuhan,
senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Dan juga kita dipanggil untuk terlibat dalam karya Tuhan, ya, dalam perutusan Tuhan. Bahwa kita dipanggil untuk mewartakan, ya, kerajaan Allah, ya, mewartakan Injil, ya, kabar sukacita. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia, membawa sesama kita, ya, kepada Tuhan, supaya mereka memperoleh kehidupan, memperoleh kehidupan yang kekal. Dan melalui sabda Tuhan, kita semua, ya, diberi motivasi, ya, oleh Tuhan Yesus, dan juga diberi teladan contoh, ya, para murid pertama dalam mengikuti Tuhan. Maka kita diajak, ya, dalam hidup kita, ya, senantiasa mengikuti Tuhan, belajar menjadi muridnya yang setia, yang sejati, dan juga kita diberi kepercayaan yang sungguh luar biasa, istimewa, dilibatkan dalam karya Tuhan Yesus dalam perutusannya. Kita semua dipanggil untuk membawa sesama kita untuk memperoleh kehidupan di dalam Tuhan.